Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini ingin mempresentasikan tentang akuntansi pendapatan dan beban bank. Di sini saya adalah dari kelompok 2. Saya adalah Fitri Juta Ketikasari dan teman saya Etik Kurniasari. Presentasi saya hari ini adalah akuntansi pendapatan dan beban bank. Langsung saja, akuntansi pendapatan dan beban biaya pendapatan bank menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan, maka disebut ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian, sistem pencatatan perbankan. Harta bank. Harta bank di sini adalah penempatan dana, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana dalam aktiva tetap, kemudian penanaman lainnya. Sama dengan hutang bank plus modal. Hutang bank di sini adalah dana masyarakat, dana pinjaman, dana lainnya, kemudian modal adalah modal disetor, laba ditahan, laba atau rugi untuk tahun berjalan. Jenis-jenis pendapatan bank diantaranya adalah pendapatan operasional yang meliputi pendapatan bunga debitur, pendapatan komisi dan provisi, pendapatan atas transaksi valuta asing, kemudian pendapatan operasional lain semisal adalah dividen, laba rugi, penjualan surat berharga. Kemudian jenis yang kedua adalah pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional ini adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap, kemudian pendapatan dari penyewaan hasil gedung yang dimiliki oleh bank. Itu adalah pendapatan non-operasional bank. Kemudian yang ketiga adalah tiga jenis ya. Yang ketiga adalah pendapatan luar biasa. Pendapatan ini adalah pendapatan yang memenuhi kriteria bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi. Pengakuan dan akuntansi pendapatan bank. Pengakuan pendapatan bank pada dasarnya adalah secara accrual basic, kecuali untuk aktiva produktif yang digolongkan sebagai non-performing loans diakui secara cash basis. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi pendapatan bank. Di sini dijelaskan bahwa pendapatan bunga debitur performing atau accrual basis di debit adalah pendapatan bunga debitur yang masih harus diterima rupiah X kredit, kemudian pendapatan bunga debitur sekian rupiah. Pada saat menerima bunga, dicatatkan pada debit kas berapa rupiah, kemudian kredit pendapatan bunga debitur yang masih harus diterima berapa rupiah. Kemudian pendapatan bunga debitur non-performing cash basis dicatatkan sebagai debit rekening administratif rupiah diapkan dikurangi tunggakan bunga berapa rupiahnya. Kemudian pada saat menerima hasil bunga, debit dicatatkan sebagai kas berapa rupiah, kemudian kredit pendapatan bunga debitur berapa rupiah. Provisi dan komisi. Provisi dan komisi diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditanggungkan dan diamortisasikan secara sistematis selama jangka waktu komitmen kredit. Jika komitmen diselesaikan sebelum jangka waktunya, maka sisa komisi dan provisi diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian komitmen tersebut yang biasa disebut dengan final. Pembayaran final pada kredit di bank. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan atas transaksi falas. Pendapatan atas transaksi falas adalah berasal dari selisih kurs laba atau rugi yang timbul dari transaksi falas harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi periode berjalan. Kemudian biaya bank. Biaya bank adalah sebuah biaya yang secara langsung maupun tidak langsung telah dimanfaatkan untuk menciptakan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Biaya yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan periode berikutnya. Itu adalah biaya bank.
Jenis-jenis biaya bank. Disebutkan tadi di awal adalah biaya operasional yang terdiri dari biaya bunga, biaya valuta asing, biaya overhead. Kemudian dijelaskan di sini adalah biaya overhead memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa yang dihasilkan karena biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan bank menjadi biaya pada periode terjadinya. Tidak memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Misal, contoh biaya overhead adalah biaya gaji pegawai, tunjangan pegawai, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya kegiatan kantor, dan lain sebagainya. Basic layout. Basic layout ini terdiri dari 5 jenis, yaitu biaya non-operasional, pos luar biasa, koreksi masa lalu, kemudian pajak penghasilan. Biaya non-operasional adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama bank, misalnya kerugian dari penjualan aktiva tetap. Kemudian pos luar biasa adalah biaya yang harus dipisahkan dari hasil usaha sehari-hari dan ditunjukkan secara terpisah dalam perhitungan laba rugi disertai pengungkapan atas sifat dan jumlahnya. Biaya luar biasa, kejadiannya tidak normal dan tidak sering terjadi atau tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Misal, peristiwa gempa bumi. Kemudian koreksi masa lalu, bukan hanya cerita masa lalu ya. Koreksi yang dilakukan terhadap laba rugi periode lalu, misalnya kesalahan perhitungan. Kelalaian pencatatan suatu transaksi harus tetap diungkapkan. Dalam bahasa akuntansi yang saat ini biasa disebut dengan bukti memorial. Kemudian pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba menurut akuntansi atau laba kena pajak atau taxable income, biasa disebut dengan taxable income, kemudian diperhitungkan dengan tarif pajak penghasilan. Pengakuan dan akuntansi biaya bank. Biaya diakui secara akrual basic, artinya selalu diakui dan dibebankan ke dalam perhitungan laba rugi saat jatuh waktu tanpa terlebih dahulu menunggu pembayaran. Pembayaran biaya di muka harus dialokasikan ke dalam rekening biaya secara proporsional. Itulah dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan dengan tanya jawab, dialog nanti malam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.